Ibu, terima kasih yang sudah berkumpul. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan mendengarkan paparan yang akan disampaikan Pak Faudi hasil kegiatan beliau. Ini destinasi ya, destinasi beliau setelah mengikuti kegiatan pelatihan di Banda Aceh beberapa minggu yang lalu. Nah di sini kenapa kita meminta Bapak Ibu untuk berkumpul, karena ini ada peran-peran yang akan Bapak Ibu terutama wali kelas untuk memahami, bukan hanya wali kelas ya, guru wali juga. Ada beberapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini satu apresiasi sekali bahwasanya responnya sangat bagus sekali. Kemarin saya sampaikan ke Ibu Yus, ke kepala sekolah, Wakil Kurikulum, bahwasanya beberapa hal yang perlu kita sampaikan kepada guru-guru semua, apa yang perlu kita dapatkan di sana di pelatihan yang kita jalani selama 5 hari lebih kurangnya. Dan harapan saya pun ke depan bukan dari tim ini saja, mungkin siapapun yang dikirim keluar Ibu bisa juga mempresentasikan apa yang kita dapatkan di pelatihan. Saya akan paparkan 7 jurusnya dulu, tapi akan kita bahas cuma 2 saja nanti yang akan kita presentasikan. Yang ini singkat-singkat aja kita presentasikan. Yang pertama itu adalah kenali potensi. Itu jurus pertama. Potensi ini adalah nanti kita ada satu barcode yang diberikan sehingga kita tahu potensi siswa itu arahnya kemana, dia punya kecerdasan apa. Itu bisa diisikan, ada barcode yang kita scan, itu ada soal yang dijawab, nanti kita tahu sendiri apa kecerdasan yang kita punya. Kedua, ya. Ini yang kedua, kelola emosi. Ada banyak hal yang bisa muncul di jurus kelola emosi ini yang akan kita paparkan nantinya. Karena emosi seorang guru itu kadang-kadang tidak bisa terkontrol, ya. Karena ada banyak hal yang menyebabkan, apakah karena tidak valid mungkin ya, jadi emosinya tidak terkontrol sampai dengan sampai di sekolah. Banyak hal-hal yang menyebabkan sehingga emosi tidak terkontrol. Itu yang Oke, mungkin untuk ini coba kita lihat dari video. Oke. Nah, apa yang kita lihat di sini? Ya kan? Inilah yang memang kejadian bagi anak-anak sekarang. Dia menghadapi masalah, tapi tidak ada solusi bagi dia. Dia cuma bisa menangis, mengadu, dan coba menengok pada orang tua bagaimana menyelesaikan masalah ini. Nah, apa peran kita di situ? Peran kita lah yang memberikan sedikit jalan untuk mereka pikir bagaimana menyelesaikan masalah itu. Jadi daya lenting anak-anak sekarang itu tidak ada. Setiap dia mau cuma seputas benang saja yang mereka hadapi, dia akan menangis, tidak tahu solusinya bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan itu. Oke, yang selanjutnya, yang keempat. Ya, yang keempat adalah konsistensi. Ini sering terjadi di kelas-kelas bahwasanya kebiasaan berkesadaran itu jarang. Jadi anak-anak tidak konsisten dalam hal melihat itu mana dari sekolah. Melihat sampah saja mungkin mereka tidak akan ambil. Nah, guru wali nantinya kan semua yang ada elemen di sekolah itu harus saling mengadakan komunikasi empatik. Jadi dia jangan merasa bahwasanya ini bukan tugas saya. Tidak seperti itu. Tapi apapun yang memang perlu kita komunikasikan, kita komunikasikan. Apapun kita membahas bersama, kita akan bahas bersama. Itu saja. Kolaborasi. Kolaborasi di sini peran guru BK bukan cuma dengan di internalnya kelas, di internalnya sekolah. Kita juga harus ada kolaborasi dengan pihak-pihak luar. Seandainya ada anak-anak yang dikasus dengan hukum, mungkin kejadian yang sempat kita di pagi, ada anak siswa kita yang kecelakaan di tinjau alam, sudah di rumah sakit. Saya berkesadaran tapi tanpa komunikasi, ini bingung kita yang untuk minta sekolah sekolah untuk bisa masuk, sudah menyekorkan diri selama seminggu nggak masuk. Tanpa wali kelas tidak tahu, saya pun nggak tahu nih dari kapan dia skornya. Tapi dia udah libur seminggu udah nggak masuk minggu. Jadi apa sama Ya, kita komunikasi orang tua kali, bahwasanya ini kita harus rehab dari awal. Jangan sampai bisa seperti itu, bisa mau skorkan diri besok ada yang lain kan menyekorkan diri tidak sholat sekolah bisa masuk.
Prosedurnya nggak tahu. Oke, yang terakhir itu menata situasi, itu kenyamanan kelas. Ya, sekarang banyak aplikasi-aplikasi yang bisa membuat siswa lebih menyenangkan dalam belajar. Banyak kuis-kuis yang bisa kita praktekkan sehingga kita bisa menata situasi yang baik di dalam kelas. Nah, dari 7 jurus ini, saya hanya menampilkan 2 saja. 2 saja yang akan kita bahas pada hari ini. Satu masalah kelola emosi. Itu yang akan kita tampilkan pada hari ini, akan kita bahas lebih spesifik. Sebelumnya, coba saya bagian kertasnya dulu. Ini kertas kosong ya? Kertas kosong, inilah mungkin emosi kita. Emosi kita berangkat dari rumah, ya. Jangan libatkan yang memang kejadian dalam rumah dulu. Kita naik motor, kita naik Honda, inilah posisi emosi kita. So, ada emosi sedikit dari rumah itu jangan kita bawa ke simpan di rumah ya. Tapi saya laki. Oke. Laki emosi. Tapi dari Palembang. Hah? Dari Palembang. Udah. Perasaan kan nggak bisa ditulis ya, tapi bisa dirasakan. Inilah kejadian hari-hari kita di sekolah. Oke? Saya bacakan ya. Pagi itu, ibu atau bapak berangkat ke sekolah menggunakan sepeda motor. Ya. Bahan ajar yang sudah disiapkan rapi digantungkan di motor. Namun beberapa meter sebelum sampai ke sekolah, motor mendadak kehabisan bensin. Dengan susah payah, ibu guru mendorong motor hingga sampai ke sekolah. Jadi bagaimana perasaan Anda? Pegangnya kertasnya. Maksudnya kalau saya kesal itu di rumah saya kertasnya. Maksudnya begitulah perasaan saya. Kalau memang lagi kondisi seperti ini. Nanti ada item selanjutnya lagi. Kalau memang ini masih sabar, pada poin ini saya masih sabar. Slow aja, nggak usah diremas kertasnya, biasa aja. Nah, itu pada posisi ini saya masih sabar. Bahkan banyak lagi kesabaran yang akan ganti ke bawahnya. Kita menggunakan bahan ajar yang sudah disiapkan, yang tadi dibawa. Bapak atau ibu guru tersadar bahwa pohon tersebut tidak ada. Kalau masih sabar, kertasnya nggak usah diremas. Tapi kalau memang saya sudah merasa agak kurang sabar, bisa sedikit diremas. Itu kita hasilnya. Ya, udah mulai latih kesabarannya kan? Kalau masih sabar, oke, nice, nggak masalah. Oke, tak lama kemudian ada seorang bapak menutup pintu kelas, membuka pintu dan menghampirinya. Bapak berkata, maaf, saya pamannya Andi. Ya, sebetulnya Andi sudah 3 hari di rumah sakit. Oke, karena menunggu ayahnya yang sedang sakit. Meskipun tidur, tapi Andi maksa selalu ingin ke sekolah. Karena tidak mau. Sudah merasa nggak bisa dibagusin lagi. Oke? Iya. Next. Kembali ke kelas dengan bang ajar sudah ada di kanan. Yang bilang tadi, dan ibu melanjutkan belajar dengan semangat, menggunakan bahan yang telah disiapkan. Pelajaran pun berjalan dengan penuh kegembiraan. Nah, yuk kita disusun makna tadi. Seandainya memang kertas yang ada dengan kita masih seperti yang kita apapun yang terjadi, walaupun mengatakan dalam hati tidak bisa menerima hal itu, karena dari hilangnya kertas sampai dengannya anak yang tidur di kelas, kita masih sabar. Nah, inilah yang perlu kita garis bawahi, bahwasanya setiap emosi yang guru timbulkan itu kadang-kadang kita tidak tahu masalahnya apa. Kadang-kadang kita langsung menghakimi seorang siswa tanpa mengetahui latar belakangnya kenapa. Itulah mungkin hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bodu tanya nih, ya kan? Kalau tuh anak tidur di kelas, tapi akibatnya karena main game sampai larut malam, itu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Terima kasih. Itu seperti biasa ya. Kalau saya, kita akan tahu latar belakangnya kenapa, permasalahannya kenapa. Nah, kalau memang siswa model seperti ini, mungkin akan ada sanksi yang akan kita berikan. Ya, itu kan lain penjelasannya. Kita kalau tahu latar belakangnya, makanya intinya benar bahwa kita tahu latar belakangnya kenapa. Nah, anak ini bermasalah latar belakangnya kenapa. Nah, banyak hal yang menyebabkan kadang-kadang kita tidak terbaca di luarnya, tapi dia punya bermasalah besar. Saya mungkin perlu kita kesimpulan pada hari ini. Satu lagi mungkin kita akan bahas tentang kenali potensi. Kenali potensi, jadi 2 item yang kita bahas pada hari ini. Tujuan kepada judul yang selanjutnya
Nanti pertanyaan bisa di session ini ya. Kasih Wow. Itu ada 8 nantinya ya. Coba kalau ada yang masih ada ini nanti kita keluarkan barcode-nya. Minimal sekali kita juga bisa mengetahui apa bakat minat kita. Tapi sebelumnya kita ingin mengenalkan diri sedikit bahwasanya gaya belajar itu ada 3, yaitu gaya belajar visual, lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar, grafik atau tulisan. Dia melihat saja sudah bisa, tidak perlu dihadirkan. Dia bercerita tentang botol ini. Kita bicara botolnya, dia tahu bisa membayangkan botolnya. Ada anak harus ada botolnya dulu, baru bisa. Cepat, jadi kayak gini. Oke. Gaya belajar origami itu bisa didikan. Nah, walaupun mungkin di sekolah kita 3 tidak ada, ya. Ada anak-anak yang tidak dapatkan 3 gaya ini nggak ada gaya ada belajar. Bisa di scan barcode sebentar? Maju ke depan kalau mana Di scan ya barcode-nya. Nanti akan ada pertanyaan perlu dijawab supaya kita mengetahui kecerdasan kita di mana. Dari sini bisa kita ketahui nanti kecerdasan kita. Aku pintar ID grup. Bisa dicek di grup. Linknya bisa dicek di grup. Gini loh. Apa di grup aja ya, apa di grup nanti akan kita bahas. Kita kecerdasan punya apa dan jadi screenshot aja. Satu-satu akan kita bahas bahwasanya memang kita punya kecerdasan ini, berarti cirinya seperti ini. Ada 8 kecerdasan yang akan muncul nantinya. Apakah seperti yang Pak Firdaus bilang tadi, bahwasanya bahwa kita semua cuma satu yang akan muncul? Tidak akan satu muncul. Kita akan muncul beberapa kecerdasan dengan persentase yang berbeda. Setelah kita jawab ini nanti akan muncul persentase yang berbeda ya. Nah, apa yang kita ambil kesimpulan di sini? Persentase yang lebih dominan. Disitulah mungkin cocoknya posisi kita ataupun siswa. Cocoknya siswa, disitulah akan cocoknya dia untuk kita tempatkan. Mungkin gambaran sebenarnya seperti itu. Intinya kita akan bahas ini di siswa. Nanti di kelas akan kita masuk pada kelas 2. Kelas 3 mungkin kita tidak fokus lagi karena sudah mau selesai. Perlu pendampingan dari wali kelas. Jadwal akan kita minta. Nanti kapan ada jam wali kelas di kelas tersebut. Misalnya wali kelasnya ada jam hari ini. Jadi hari itu kita masuk di kelas tersebut. Ya, tidak mengganggu jam guru lain. Kita akan masuk memberikan barcode ini. Sebelumnya mungkin tolong dibantu dari wali kelas untuk menginfokan bahwa HP itu hari tersebut. Ya, misalnya wali kelas 1 akuntansi, hari apa beliau masuk jam berapa. Di hari itu tolong dibawakan HP, itu konfirmasi ke kita masuk di kelas tersebut dampingi wali kelasnya. Jadi kita mendampingi jam wali kelas, bukan mendampingi, tidak meminta jam dari guru lain. Itu harapannya, tanpa nanti diinfokan saja. Japri boleh, nanti kelas ini saya ada waktu jam sekian, nanti kita dampingi. Boleh? Ya? Boleh, apakah mungkin setelah LDDK atau gimana? Ini kan sebagian besar kan masih ada acara LDDK ya? Nah, kelas 2 saja dulu kita gas pada minggu ini. Nanti diinfokan, dibawakan HP-nya. Nanti siswanya kita pisahkan, duduknya agak jarang, supaya tidak ada saling kontak. Hasilnya supaya maksimal kita dapatkan. Ini diinfokan Japri saja, masa itu ya. Oke, boleh. Oke. Terima kasih kepada rekan-rekan semua. Saya antusias sekali untuk rekan-rekan bahwa kita bisa hadir pada hari ini dengan mengikuti beberapa hal yang ingin kita bicarakan. Yang intinya kita maunya pendidikan ke depan lebih baik. Mungkin untuk hari ini saya sampai di sini. Kalau